Hello, welcome back. Jadi hari ini gue bikin videonya bareng sama suami gue. Halo. Halo. Hari ini kita mau ngebahas soal premarital assessment. Nah, gue kenapa bawa dia? Karena gue mau dia sharing juga insight dia, experience dia ketemu psikolog, experience dia take the assessment. Jadi kenapa aku bikin ini sebenarnya karena aku kemarin sharing soal premarital assessment. Terus beberapa teman-teman aku ada yang ternyata belum mengetahui dan minta dijelasin. Iya, tentang premarital assessment. Ini yang dituin sama pemerintah ya, gitu. Diituin kayak Diwajibkan atau pemerintah? Bukan. Oke, jadi apakah premarital assessment itu wajib sebagai syarat Iya, itu nikah? bukan udah. Enggak. Bukan. Nggak diwajibin, ketika mau daftar KUA juga nggak diwajibin. Jadi ini optional sebenarnya untuk suatu pasangan yang ingin menikah. Sunnah muakkad sih. Boleh. Sangat baik untuk dilakukan, kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Jadi, premarital assessment itu adalah assessment yang dilakukan oleh psikolog terhadap suatu pasangan yang konteksnya di sini adalah sebelum menikah gitu. Dimana kalau misalnya gue sama istri gue ini sudah 7 bulan nikah baru malah ikut assessment-nya. Iya, itu gitu. yang beda dari kita. Kita udah nikah, tapi kita baru ngambil premarital assessment. Kenapa? Karena kita ada Pengen tahu aja. Enggak, maksudnya kenapa dulu enggak? Oh, jadi emang kita sudah merencanakan untuk ngambil premarital assessment waktu mau menikah. Cuma karena ada lain dan satu hal, mengurus wedding stuff. Ada urusan pribadi lain sama juga. Waktu itu ngurus mama. Ya kita nggak ada waktu ya, karena kita kebanyakan di rumah sakit. After marriage juga kita masih ada staff yang kita harus urusin kan. Sepeninggalnya mama kan kita ngurusin staff juga, terus grieving lah ya kan. 7 bulan baru deh mikir kayak nanya yang ikut premarital assessment yuk. Terus dia nanya, emang bisa? Kamu nanya gitu. Iya, itu Kamu ya. nanya, iya emang bisa. Gue nanya sama adminannya gitu, boleh nggak diambil after marriage gitu. Kata adminnya bilang boleh aja, soalnya ini kan mengukur kekuatan suatu hubungan dan mengidentifikasi akan adanya konflik gitu di kehidupan pernikahan. Kalau misalnya mau ambil ya nggak apa-apa gitu. By the way, aku mau nanya ke kamu dari sisi laki-laki, pas aku ngajakin premarital assessment waktu sebelum nikah nih, kamu tuh emang kayak ada keinginan mau apa dulu tuh kayak waktu mau nikah kayak nanti kalau gue mau nikah gue mau premarital assessment tuh kayak gimana? Enggak sih, dulu sih menyepelekan ya waktu itu. Jadi cuman angin lalu aja dulu. Enggak, dia nggak mau. Terus ketika gue ajak akhirnya baru kayak melek sadar untuk tentang mental health di hubungan, terus baru mau. Jadi gini guys, premarital assessment adalah assessment secara psikologis yang bertujuan untuk mengidentifikasi konflik yang akan terjadi dan juga mengukur kekuatan suatu hubungan. Terus jadi apa yang kita dapetin dari hasil assessmentnya itu? Yang pertama itu value masing-masing pihak. Yang kedua itu love language dari masing-masing pribadi. Terus yang ketiga itu adalah cara penyelesaian konflik dari masing-masing pihak juga gitu. Dan dari situ dilihat apa konflik-konflik yang akan terjadi dari mana nih, dari tiga things itu ya. Terus juga bisa dilihat kekuatan suatu hubungan. Kalau yang aku tangkap ini, aku nggak tahu ya, menurut psikolognya semakin banyak kesamaan ini semakin kuat. Iya, komunikasinya lossless Sama, jadi sama gitu loh, mereka cara nangkep sama. Jadi hasilnya semakin mirip ya, emang kayaknya semakin tidak akan ada masalah. Dipikirin mungkin masalahnya dari eksternal, lebih banyak dari eksternal gitu. Kamu yang bahas tentang hasilnya deh. Yang pertama kan tentang value dari calon suami dan calon istri kalau premarital ya gitu. Fundamental seseorang, karakter seseorang yang melekat pada dirinya. Misalkan apakah dia ambisius, apakah dia mementingkan dirinya dibandingkan orang lain, apakah dia mensejahterakan orang lain dibanding dirinya, seperti itulah. Prinsip dasar seorang dalam bersosial, dia itu seperti dalam bersosial, dalam bertindak. Value ini adalah yang kayak membentuk. akar dia yang membentuk diri dia gitu guys. Dari value ini
bisa terlihat apakah seorang masih eksplorasi sendiri atau belum, atau sudah mengetahui jati dirinya. Ketika seseorang masih mengeksplorasi diri, maka orang itu belum menemukan the truer version of themselves. Iya, gitu. Ketika orang masih mengeksplor diri, berarti masih terjadi konflik-konflik di dalam dirinya, dan itu bisa menyebabkan Ya kalau dia belum mengerti dirinya sepenuhnya, akan ada tantangan untuk dia mengerti orang lain. Dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti kalian jawab jika kalian ikut premarital assessment, nanti akan di-identify value-value yang menjadikan prinsip fundamental kalian seperti apa gitu. Bagusnya kata psikolognya ini saya kutip, kalau seseorang yang sudah tahu dia seperti apa, mengenal dirinya itu dia siapa, terus tahu dia akan menjadi apa, itu punya tiga value inti yang condong dari hasil-hasil pertanyaan yang sudah dijawab gitu. Kalau misalkan lebih dari 3, dia masih kurang mengeksplorasi diri, masih mengeksplorasi diri. Jadi ada baiknya untuk mungkin mengenal diri lebih baik lagi gitu loh. Gitu. Lanjut yang kedua yaitu love languages. Ya, love language untuk dari setiap individu pasti mempunyai prioritas. Kan ada 3 nih, semua every person in this world punya 3 love language. Tapi ini juga ada tingkatnya, kayak yang mana yang lebih utama. Nah, dari situ kita bisa tahu love language kita pribadi sama pasangan. Dan dari situ kita juga bisa tahu cara nge-treat pasangan. Apakah pasangan sudah merasa dicintai sama kita dengan apa yang kita lakukan gitu. Dan balik lagi juga kita nih. Gue itu love language-nya yang pertama itu gift. Kalau kamu itu let me quality time. Oh ya, quality time. Ya, dia quality time. Tapi yang pertama yang paling penting sih guys sebenarnya. Dia quality time. Jadi ketika quality time, dia maunya pasangan itu spend time-nya tanpa ada gangguan. Jadi nggak ada, misalnya let's say kita lagi ngobrol, jangan ada phone, jangan ada gangguan TV, atau jangan ada gangguan teman. Jadi kayak emang benar-benar quality time berdua gitu. Kalau gue receiving gifts gitu, gue lebih merasa dicintai ketika gue dikasih hal-hal yang tangible yang bisa kelihatan. Jadi kayak ketika dia pulang, dia kantor misalnya, dia bawain gue makanan favorit gue tanpa gue minta, itu akan menjadi suatu hal yang lebih wow gitu. Kebanyakan pasangan itu juga miskomunikasinya di sini nih. Jadi biasanya suatu individu itu melakukan yang dia pengen gitu, yang dia pengen dia dapat gitu. Misalnya yang si ex of status ini tiba-tiba masakin makanan buat si pasangannya gitu kan. Nah, dia pengen ya sebenarnya mungkin pasangannya itu juga ngelakuin sesuatu, misalnya tiba-tiba udah, ini kalau udah bernikah ya, tiba-tiba udah bersih sepatunya, bersihin ruangan atau udah nyuci baju gitu loh. Tapi misalnya si pasangan ini malah bilang, wah kamu masakannya enak banget gitu, muji doang gitu. Nah, dia nggak ngerasa disayangin gitu loh. Dia ngerasa, tapi dia kok nggak ngelakuin hal yang sama yang gue lakuin sih gitu. Biasanya ini konfliknya kayak gitu. Kadangkala orang lain akan mengekspresikan rasa sayangnya ke kita, tapi itu bukan termasuk love languages kita, sehingga kita tidak merasa kalau kita disayang. Appreciate atau disayang. Iya, appreciated ya, betul. Dan ini udah saya love language. Yang ketiga yang kita dapetin adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dari masing-masing individu. Jadi dari sini kita bisa ngeliat apakah si pasangan ini mempunyai cara penyelesaian konflik yang sama atau tidak. Ketika suatu pasangan tidak memiliki kesamaan dalam penyelesaian konflik, ini juga yang akan menjadi problem gitu guys. Oke, abis dari situ si psikolognya memberikan hasil analisa juga. Dari situ udah dirangkum nih, dari kan udah nih masing-masing individu udah dirangkum sama psikolognya, dikasih hasil analisisnya yaitu hasil analisisnya kekuatan hubungannya di mana, kekuatan hubungan ini seperti ini gitu, dijelasin kan sama si psikolognya, dan titik-titik konflik hubungannya itu di mana. Jadi misalnya yang tadi, misalnya si value-nya si person A sama value person B ini bertolak belakang nih.
ketika bertemu value itu bentrok, clash, dan misalnya suatu pasangan ini tidak mempunyai cara penyelesaian konflik yang sehat, ini yang akan menjadi problem. Betul. Begitu guys. Kayaknya udah jelas ya. Iya. Udah jelas. Kita sekarang mungkin kasih tahu kita ngambil take testnya di mana. Kita take test di mental health service, klinik psikolog yang Instagramnya @sadari_diri. Biayanya untuk sekali asesmen itu Rp150.000, dan untuk konsul hasilnya itu Rp100.000. Total biayanya tapi itu harus Total biayanya 250 kalau kalian ngambil satu paket itu. Ya, Tapi 150 kalau mau untuk ngambil verifikasinya. hasil cuma mau ngambil tesnya tesnya aja. doang 150.000. Ya, konsultasi 100.000 jadi total 250.000. 150.000. Jadi take assessment 7 hari kerja baru dapat hasil. Setelah dapat hasil, kalian baru akan dihubungi untuk menjadwalkan konsultasi hasil kalian. Konsultasinya itu weekend biasanya. Kita dapetnya weekend sih. 30 menit. Ya, 30 menit konsultasi, dijelaskan hasilnya, dan ada bisa Sharing. kasih pertanyaan, Ya, bisa kita sharing, bisa sharing dengan dan bisa kayak psikolognya. mungkin ada hal-hal dari hasil asesmennya kalian nggak ngerti, terus menurut kita ketika ada third party yang netral ngomong ke kita tuh, kita lebih kayak melihat Objektivitas masukannya gitu gitu. guys. Kalau kalian mau ikut premarital assessment, kalian yang harus dilihat itu waktunya, waktu ketika kalian mau ambil gitu, karena kalian harus nyediain waktu ya kan, untuk konsul, untuk take test, habis itu baca, dan untuk misalnya yang kalian membicarakan dengan pasangan. Ketika orang ambil premarital assessment, apa mungkin ada orang yang gagal nikah gitu misalnya? Iya, gimana tuh kalau misalnya ternyata hasil premarital assessment-nya jelek banget, terus psikolognya apakah dia akan merekomendasikan pasangan itu biar jangan nikah aja gitu, atau gimana? Enggak sih guys, enggak kayak gitu. Ketika ada problem di satu pasangan, si psikolognya ini akan menyarankan untuk couple counseling. Psikolog itu jadi third party yang bisa menjadi jembatan dan membantu untuk si pasangan ini belajar mengenai pasangan masing-masing. Tapi kalau mengenai hubungan, misalnya ada yang nggak jadi nikah apa enggak, itu basicnya balik lagi ke hubungan pasangannya nggak sih? Tapi di sini enggak sih, kayaknya bukan tujuannya bukan itu, malah lebih ke mempersiapkan diri lah secara mental. Kalau menurut Iya. Oke, I hope this video cukup jelas. Iya. Sudah membahas secara rinci. Tapi kalau misalnya seandainya kalian masih ada yang mau ditanyain ke kita, bisa komen. Oke, I hope this is going to be helpful for you guys yang mau mungkin premarital assessment dan pengen tahu. And don't forget to like and subscribe if you like this video. Okay, that's all for now. Bye.